Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin ahibba'il kiram, seluruh jamaah Majelis Taklim Tarbiyah Islamiyah, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa kita di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita tiada henti-hentinya kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang memang diperkhusus dan diperuntukkan oleh hamba-hamba pilihan Allah. Melangkahkan kaki ke majelis ilmu itu bukanlah perkara yang mudah. Kalau bahasa kitanya gampang-gampang susah. Karena syaitan itu paling tidak mau umat Nabi Muhammad itu pintar. Syaitan itu paling tidak mau umat Rasulullah itu melangkah dalam hal-hal kebaikan. Makanya bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipilih Allah sebagai orang-orang yang masih diberi ilham berupa ilmu, walaupun pertemuan kita seminggu sekali, tapi setidaknya majelis ilmu yang ada di dunia ini yang merupakan warisan Rasulullah masih terisi dimanapun kita berada. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan yang senantiasa basah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sebidik-bidiknya lisan kita bersalawat sallallahu ala Muhammad. Baik tidak dinadakan ataupun dinadakan, itu senyamannya kita. Karena yang kita harapkan adalah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya kita berkumpul di sini menjadi wasilah turunnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk kepada pembahasan masih dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kita masuk kepada pembahasan malam hari ini, yaitu pembahasan tentang ciri-ciri orang yang dicintai Allah dan ciri-ciri orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa melalui Fatihah. Al-Fatihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi kiram. A'udallahu min wabtiha jatan wa ahsan maqasidana wa badi wa amlan wa stajib wa ala nisbil mulk ya rasul wa sallallahu alaihi wa sallam. Nafa'allahu bi lumihi wa sallallahu alaihi wa sallam nafa'ati fi dini wa tadil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala nafa'ani minhum bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hadis An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini berasal atau diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu strategi Rasulullah mengapa menikahi Siti Aisyah. Rasul itu diberi keistimewaan oleh Allah dengan kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat yang manusia biasa tidak bisa melihat. Maka muncullah perintah dari Allah untuk menikahi Siti Aisyah. Karena walaupun di umur 9 tahun, jangan pernah kita berpikir bahwa Rasulullah itu pedofil. Tapi ini strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatuna Aisyah, karena Siti Aisyah itu adalah orang yang dititipkan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali aja Rasul ngomong, ia langsung hafal.
walaupun 9 tahun umurnya. Jangan pernah kita beranggapan bahwa Rasulullah itu pedofil menikahi anak umur 9 tahun. Hatta sampai Siti Aisyah itu balik, Rasulullah tidak sentuh beliau. Tapi Rasul ikut lihat Rasulullah karena Allah perintahkan untuk menikahi Siti Aisyah. Ternyata di balik semua itu, sekali Rasul berkata, Siti Aisyah langsung hafal. Inilah strategi Allah untuk Rasulullah. Karena apa? Menjaga warisan dari Rasulullah SAW. Makanya hadis yang berasal dari Siti Aisyah tidak akan pernah diragukan kesahihannya. Apalagi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah dan Khulafatur Rasyidin itu sudah tidak diragukan lagi kesahihan hadisnya. Maka Siti Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW pernah berkata, Rasulullah SAW, Man ahabba liqa'illah ahabballah liqa'ih. Barang siapa yang menyukai perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang bertemu dengan hamba tersebut. Wa man kariha liqa'illah karihallahu liqa'ih. Maka barang siapa yang tidak senang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak senang berjumpa dengan dia. Hadisnya sederhana tapi memiliki makna yang sangat dalam. Man ahabba liqa'illah, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu liqa'ih. Allah itu senang bertemu dengan dia. Ulama muhadditsin menafsirkan hadis ini menjadi dua. Pandangan pertama adalah perjumpaan seorang hamba yang taat kepada Allah tak kalah sakaratul maut. Pandangan muhadditsin yang kedua adalah orang-orang yang memang sedang menuju untuk kepada Allah. Dalam arti kata menuju kepada Allah itu ia selalu ingin ta'alluq ta'abbud kepada Allah. Ia ingin bangun hubungannya kepada Allah, ia ingin bangun cintanya kepada Allah, hatta sekalipun dia ahlul ma'asi. Sekalipun dia itu seorang ahlul maksiat, maksiatnya bisa diibaratkan sebagai gunung Uhud, ia ingin berjumpa kepada Allah, Allah buka dengan lapang dada. Maka ciri-ciri salah satu Allah itu suka dengan kita. Ciri-ciri salah satu Allah itu cinta dengan kita. Pertama yang paling menonjol adalah mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk apapun. Bisa kita bersedekah walaupun hanya 2.000 perak. Tergetuk hati kita karena hati ini adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu yang harus dijaga adalah hatinya. Lisan ini bisa bertukar. Hari ini A, besok B. Tapi hati, kalau hati yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan hari ini A, lusa hatta berapa tahun ke depan ya tetap A. Karena yang ia jaga adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama muhaddisin memberikan komentar dengan hadis ini, diantaranya salah satu tanda-tanda Allah itu cinta dengan hamba adalah walaupun dia berbuat maksiat, walaupun ia berdosa pada hari itu, walaupun ia saat itu lupa kepada Allah, Allah tiada henti-hentinya mengetuk pintu hatinya untuk kembali kepada dia. Tak pernah bosan Allah itu. Kita melakukan maksiat kepada Allah, walaupun semua manusia tidak tahu, tapi Allah tahu kita melakukan maksiat. Kalau kita hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, hari itu kita berbuat maksiat, hari itu langsung Allah hukum. Maka ini salah satu spesialnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, ridhonya dapat, rahmatnya dapat, berkahnya dapat, semua urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan satu, dia ingin membangun hubungannya kepada Allah. Allah itu, Pak, azan itu bukan sembarangan panggilan. Allah seru kita 5 kali dalam satu hari. Itu Allah, bahasa rindu Allah kepada kita. Allah itu Tuhan yang selalu rindu kepada hamba-hambanya.
Bahkan Allah itu menggarisbawahi satu kalimat dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Digunakanlah ud'uni, fi'il amr, perintah. Ud'uni astajib lakum, minta panggil aku, dekat kepadaku, kutemui engkau, kukabulkan apapun yang kau mau. Artinya di sini besar sekali bahwa Allah tuh ingin selalu dekat kepada seorang hamba. Cuma kadang hambanya yang tidak mau dekat kepada Allah. Allah panggil kita dengan seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil dengan seruan azan. Tergetakkah kepala kita, hati kita untuk langsung menemui Allah? Allah tinggalkan Al-Quran sebagai salah satu mukjizat Rasulullah yang abadi, yang tidak akan pernah berubah. Ini adalah bahasa cinta Allah untuk kita. Maka salah satu beberapa ulama kita merumuskan beberapa cara agar kita mengundang kecintaan Allah kepada kita. Satu, hinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan pernah kita bawa pangkat kita, titel kita, nasab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan walaupun kita hatta ya Allah, kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah ini, ya Allah itu, ya Allah ini, belum Allah kabul. Itu sampai-sampai malaikat menemui Allah. Ya Allah, itu hambamu sedang berdoa. Setiap hari doanya itu aja ya Allah. Kenapa kau belum jawab doanya? Apa kata Allah? Aku suka hambaku seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, ia tidak akan pernah menyebut namaku. Kalau aku kasih ia kesenangan, lupa ia denganku. Padahal aku yang memberikan kesenangan. Maka Allah kadang-kadang tunda doa kita agar apa? Agar kita selalu berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pendosakah dia, mau ahli ibadahkah dia, mau ahli ilmukah dia, wajib hukumnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul mengatakan orang yang satu hari tidak berdoa kepada Allah adalah orang yang paling sombong di dunia. Karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Maka salah satu amalan itu, hinakan diri kita. Seterusnya kita taubatlah kita, beristighfarlah kita, taubatlah kita. Kita ketuk pintu hati kita, ya Allah, saya orang yang sering melemparkan dosa maksiat kepadamu. Terima taubatku ya Allah. Walaupun taubat itu hari ini taubat, besok ulang lagi, hari besoknya taubat, besok ulang lagi, taubatlah kita. Ustaz, tapi itu kan taubat sambalado namanya. Taubat tidak masalah. Maka Allah gunakan kalimat itu, taubat. Taubat Allah gunakan. Ada tasydid di situnya. Tanya dengan orang ahli ilmu nahwu sharaf, apa artinya taubat? Taubat itu artinya adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah, tapi ia selalu minta taubat kepada Allah. Allah terima taubatnya. Yang penting kita jangan bosan minta taubat kepada Allah. Hari ini maksiat, besok maksiat lagi, besok taubat lagi, besok taubat, besok maksiat lagi. Walaupun hatta rutinitas kita seperti itu, taubatlah setiap hari kita kepada Allah. Karena kata-kata taubat, Allah itu selalu membuka pintu ampunannya. Hatta nyawa kita ada di tengah-tengah tenggorokan kita. Mintalah ampun. Maka pertama kita tidak usah mulu-mulu Pak ibadah kita itu. Gerbang pertama yang harus kita buka adalah makom taubat kita kepada Allah. Jangan kita berekspektasi ingin sampai kepada ma'rifat, ingin sampai kepada hakikat, ingin sampai kepada tariqah. Buka yang paling pertama kali adalah makom taubat kita kepada Allah. Setiap hari kita buka taubat kita kepada Allah. Hatta Rasulullah SAW bersabda, wallahi, Rasul bersumpah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yawmin akthar min 70 marrah. Rasul bersumpah, demi Allah, kata Rasulullah, aku Rasul, aku nabinya, setiap harinya minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Setiap hari aku minta ampun kepada Allah. Rasulullah, surganya sudah dijamin,
seluruh dosanya tidak akan pernah terbekas di dia. Salah dia sebelum Rasul berbuat salah udah ditegur sama Allah. Apa buktinya Rasul berbuat salah langsung tegur sama Allah? Tak kala Rasul membuka pintu ada seorang buta. Seorang buta mengetok pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Rasul buka, Rasul tidak senyum, langsung ditegur sama Allah. Abassa wa tawalla. Muhammad, jangan pernah kau bermuka masuk. 70 kali Pak Rasul minta taubat, minta ampun kepada Allah setiap harinya. Kita umat Nabi berapa kali kita minta ampun kepada Allah? Padahal aturan Allah itu sederhana. Aturan Allah sederhana. Aturan Allah itu cuma dua. Allah itu cuma pertama berupaya sekuat tenaga menjalankan apapun yang menjadi perintahnya. Maka di Sulabut Taufik itu diukir imtithalu awamirillah, berupaya seorang hamba itu sekuat tenaga untuk menjalankan apapun yang telah Allah perintahkan, wajtinabun nawahi, dan berupaya pula dia sekuat tenaga untuk menjauhi apapun yang menjadi larangan Allah. Itu cuma aturan main Allah. Coba kalau kita kerja, Pak, aturan main kantor itu bejibun. Tak A, tak boleh ini, B, tak boleh ini, C, tidak boleh. Itu sanggup kita ikuti. Allah cuma dua. Jalankan perintahku, jauhi laranganku, selesai. Peraturan kantor aja yang 2 lembar kadang 3 lembar kadang mampu kita indahkan, Pak. Tapi Allah cuma dua. Bahkan udah dikasih tahu yang tak boleh itu ini wahai hambaku, yang boleh itu ini wahai hambaku. Maka lazimkan juga selain taubat yang menjadi salah satu makom yang harus kita buka, karena taubatnya seseorang setiap hari dia taubat, walaupun setiap hari dia bermaksiat, dia akan sampai kepada makom di mana taubatan nasuha itu akan melekat kepada dirinya. Inilah cara taubat. Maka jangan pernah dengar, Pak Bu, ada orang yang berkata taubat itu cuma sekali. Jangan pernah dengar lisan yang dikuasai oleh setan. Cuman setan yang mengatakan bahwa taubat itu cukup sekali. Nanti dulu taubatnya belum pantas kita lagi. Kejar dulu dunia kita. Itu bilisan yang dibimbing oleh setan. Padahal Allah tidak ada menspesifikasikan taubat itu hanya satu kali. Allah gunakan kalimatnya taubat. Taubatlah setiap hari walaupun kau bermaksiat. Karena Allah akan sampaikan kita ke makom taubatan nasuha, di mana kita untuk melangkahkan kaki untuk bermaksiat langsung ditegur sama hati kita. Itulah makanya hati dinamakan fuad. Kalbun, bahkan baina sulbi wa tara'ib, kalbun au fuad kita. Karena sejatinya hati kita ini adalah hati yang senantiasa mengarahkan kita kepada Allah. Makanya hati dan nafsu yang ada di dalam diri kita itu sangat berjalan berdampingan. Tinggal pintar-pintar kita yang memilih. Kadang nafsu ini pun ada menjelma menjadi perintah yang ma'ruf, tapi berdampak yang mungkar. Mungkin kita pernah merasakan, tak kala kita melihat orang, hati kadang-kadang masuk mengetuk pintunya, bantu dia. Nanti ada pula bahasa lain, jangan duitnya banyak, ini aja pergi pakai sepeda. Nah, kadang langsung dibenarkan sama akal kita, dia jangan dikasih. Kalau kalimat perintah yang pertama muncul di hati kita, itulah kalimat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bantu silahkan, apapun latar belakangnya terserah. Kita niatnya untuk membantu dia. Karena salah satu kebahagiaan, kemuliaan seorang umat Islam adalah menanamkan kebahagiaan di hati orang lain. Rasul itu seperti itu. Rasul kalau bantu orang nggak milih-milih. Mau dia kaya kah, mau dia enggak kah, langsung kasih semua. Pintar-pintar kita membedakan celah di hati kita. Karena antara fu'ad al-qalbun al-wan nafs dan nafsu, ini di pembahasan di dalam tasawuf, itu selalu berjalan beriringan. Tinggal pintar-pintar kita yang memilah.
Kalimat yang pertama menuju kebaikan itulah bahasa hati. Kalimat yang kedua itu bahasa nafsu. Orang-orang ahli tasawuf membedakannya seperti itu. Yang kedua, jangan pernah lisan kita berhenti untuk beristighfar. Maka Allah gunakan kata-kata ghaffar. Allah gunakan kata-kata ghaffar, ditasydidkan kembali sama Allah. Arti ghaffar itu ada apa? Orang Allah itu menerima orang-orang yang beristighfar lebih satu kali untuk meminta ampun akan dosanya. Maka taubat wa ghaffar ini tidak bisa dipisahkan. Maksiat kita, istighfar kita, besok maksiat lagi, istighfar lagi, sampai nanti Allah sampaikan kita ke maqam taubatan nasuha, maka kita sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk mendurhakai Allah, dan kita tidak akan pernah berpikir untuk mendurhakai Rasulullah. Yang kedua, yaitu niatkan apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan untuk membahagiakan Rasulullah SAW. Kita kerja, niatkan kerja kita itu untuk membahagiakan Rasulullah. Kita berdagang, niatkan dagang kita itu untuk membahagiakan Rasulullah. Karena Rasul sendiri yang berkata, 10 pintu rezeki, 9-nya itu ada di dalam. Maka at-tijarah itu sunnah, berdagang itu sunnah. Berdagang kita niatkan untuk membahagiakan hati Rasulullah. Karena apa? Setiap malam Jumat ini, di dalam kitab Manhajus Sawi, setiap malam Jumat ini, malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk kita naik ke atas, menyetor buku catatan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau di 10 Sa'ban, catatan amal kita tembus langsung kepada Allah. Tapi setiap malam Jumat, catatan amal kebaikan kita, catatan amal keburukan kita disetor kepada Rasulullah SAW. Kalau dilihat amal Rasulullah, nanda setiap harinya niat membahagiakan Rasulullah. Rasul tersenyum. Bayangkan Pak, kalau Rasul ada di depan kita, tersenyum beliau dengan kita. Itulah nikmatud dunia wal akhirah. Nikmat dunia dan akhirat itu adalah membahagiakan Rasulullah. Oh, berdagang diniatkan untuk membahagiakan Rasulullah. Berdakwah berniatkan untuk membahagiakan Rasulullah. Mengurus anak diniatkan untuk membahagiakan Rasulullah. Rasul tersenyum. Tapi tak kalah ada catatan buruk, nanda catatan buruknya setiap kali A, B, C, D, Rasul langsung angkat tangan, ya Allah, hamba-Mu nanda bermaksiat pada hari ini, ya Allah, ampuni dosanya. Pemimpin mana yang seperti ini? Makanya Allah gunakan kata-kata laqad. Allah taukidkan kalimatnya itu di dalam Al-Quran, bahwa artinya benar-benar ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang selanjutnya, amalan yang mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kenapa ulama-ulama fikih ini menggunakan kata as-salatu ala waqtiha, bukan as-salatu fi awwali waqtiha? Salatlah kamu pada waktunya, bukan salatlah kamu pada awal waktu. Inilah keluasan ulama fuqaha. Karena ulama fuqaha tahu, kalau misalkan kita kerja, azan berkumandang sedangkan kita belum ada waktu untuk istirahat, kita langgar itu tidak benar. Di fikih pun itu berdosa. Maka kata Rasulullah, kata ulama kita, kalau ulama fuqaha, kasihlah spare waktu, dirikanlah sholat pada waktunya. Kalau ada udzur yang memang tidak bisa ditinggalkan, mundurkan sedikit waktunya, ajak orang lain berjamaah. Karena afdal salah itu fil jamaah. Afdal salat itu berjamaah. Ajak kawan kita walaupun berdua. Udah sholat belum? Yuk jamaah. Sholat berdua. Temannya kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, temannya Allahu Akbar, dapat kita 27 derajat pahala. Tapi memang kalau afdal, berbicara afdal di fikih, pada awal waktu, tak kalah musalla, surau, masjid itu azan,
Qamat kita langsung ada. Kalau waktu kita tidak terhimpit dengan hal-hal yang lainnya yang memang tidak melanggar syariat, tapi anu di kedai kopi beda cerita. Kedai kopi HP mereng pula lagi. Win beda cerita yang kayak ini. Allahu Akbar, tidak diindahkannya azan, dilaknat sama malaikat. Hati-hati, Pak. Dilaknat sama malaikat. Kalau misalkan kita sedang berjualan, tengah-tengah berjualan, tahu-tahu ada orang belanja, iqamah sudah berkumandang, walaupun antum masbuk itu tidak masalah. Walaupun masbuk tidak masalah. Emang afdolnya awal waktu, karena likulli syai'in safwah, kata ulama fikih, wasafwatu shalah takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu memiliki keutamaan, dan keutamaan salat adalah takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau ada uzur yang tidak bertentangan dengan syariat, la ba'as, marfu, tidak masalah. Yang masalah itu yang tidak sholat. Dan tahu aja nggak ada sholat dia. Aku belumlah dulu sholat, badanku masih kotor. Ya Allah biha. Jangan seperti ini. Jangan kita mengakali syariat. Ulama fuqaha itu sudah menyusun semuanya. Hatta ruksahnya sudah disusun. Mau dia mazhab Syafi'i kah, Maliki kah, Hambali kah, apa yang satu lagi, Hanafi kah, semua sudah diatur syariatnya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ruksahnya pun sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita buat mazhab baru. Itu yang dilarang oleh syariat. Maka ulama fikih itu berkata, as-sholatu ala waktiha, dirikanlah sholat pada waktunya. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya. Makanya ulama fikih itu, Allah itu mengasih spare waktu. Subuh dari jam sekian sampai jam sekian, zuhur dari jam sekian sampai jam sekian, asar dari jam sekian sampai jam sekian. Untuk apa? Untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Itu adilnya Allah. Masih pula kita berkata, diuji sikit sama Allah. Ya Allah tak adil amat. Itu adilnya Allah sudah di depan mata kita. Masih sanggup lisan kita untuk berkata Allah tidak adil. Makanya Pak, latih kalbu kita yang berbicara dibahasakan oleh lisan. Insya Allah tidak akan pernah lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah. Selanjutnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Pak, kita semua pernah jadi anak, betul? Tapi tidak semua anak bisa jadi orang tua. Karena anak itu titipan rezeki yang Allah pilih kepada rahim-rahim tertentu. Jadi semua orang pernah merasakan dia menjadi anak, tapi tidak semua anak bisa merasakan dia menjadi orang tua. Maka ini makam birrul walidain inilah yang diusung oleh ulama kita. Kenapa kita tidak boleh mendurhakai orang tua kita? Karena Rasul sendiri yang berkata, ridallah birridha walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Makanya kita menjadi orang tua harus pandai. Harus pandai kita. Jangan sampai lisan kita ini menjerumuskan anak-anak kita. Karena Pak, di Manhajus Sawi itu terukir sebuah kisah sahih, bahwa nanti tak kala di yaumil akhir ada anak yang akan menuju pintu surganya Allah karena dia divonis masuk surga sama Allah. Di depan pintu surga ia bertanya kepada malaikat Ridwan, ya malaikat Ridwan, aina abi wa ummi? Wahai malaikat Ridwan, mana ayah dan ibuku? Yaumil mizan selesai, ayah dan ibunya ada di neraka. Maka malaikat Ridwan menjawab, ya fulan, inna abaka wa ummuka finnar. Sungguh ayah dan ibumu itu ada di dalam neraka. Anak ini, ini anak yang berpangkat abrar. Abrar itu di atas kata saleh. Ia langsung berkata kepada malaikat, ya malaikat, demi Allah, sampaikan kepada Allah, tidak sudi aku langkahkan kakiku masuk ke dalam surganya Allah
kecuali bersama orang tua saya. Aku bisa masuk surga karena perjuangan orang tua saya. Orang tuaku yang mendidikku ke jalur agama, orang tuaku yang mengajak aku untuk hadir dalam majelis ilmu, orang tuaku yang mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhanku, Rasul Muhammad adalah nabiku. Ia berjuang keringat banting tulang cucuran air mata darah ia korbankan untuk mengenalkan aku kepada Tuhanku. Tidak adil aku sebagai seorang anak apabila aku berlenggang-lenggang di surga sedangkan orang tuaku ada di neraka. Maka sampaikan kepada Allah, wahai malaikat Ridwan, masukkan aku ke neraka bersama orang tuaku. Udah kayak gini bingung malaikat. Anak ini maunya apa? Masuk surga minta pulang masuk neraka. Langsung Allah berkata, wahai fulan, karena baktimu kepada orang tuamu, wahai malaikat, Malik angkat orang tua anak ini, masukkan ke surga bersama dengan dia. Ada cerita yang sebaliknya. Seorang anak sudah ada di bibir pintu neraka, menolak masuk ke neraka. Yang dia tanya, aina abi wa ummi, di mana ayah dan ibuku? Dijawab sama malaikat, inna abaka wa ummuka fil jannah, sedang berlenggang di surga. Wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Allah, aku seperti ini karena didikan mereka. Mereka taat kepada Allah, seluruh perintah Allah dia jalankan, seluruh larangan Allah dia jalankan. Tapi yang dia didik kepadaku adalah dunia, dunia, dan dunia. Maka wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, aku tidak sudi masuk ke neraka karena aku tidak pernah dididik untuk menuju agama Allah. Melainkan orang tuaku berlenggang-lenggang di dunia untuk beribadah, sedangkan aku dibiarkan untuk kebutuhan dunia saja, tidak dikenal